Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah Muhammad Agil dari Prodi Teknik Industri akan menjelaskan soal UAS semester genap untuk mata pelajaran kimia industri. Untuk soal yang nomor 1 yaitu apa yang dimaksud dengan COD dan BOD. Berilah contoh kasus masing-masing. Dan nomor 2 yaitu salah satu dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam. Apa saja yang menyebabkan hujan asam? Jelaskan mekanisme terjadinya hujan asam. Yang nomor 3, jelaskan parameter kimia apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas limbah cair dan carilah nilai ambang batas dari masing-masing parameter tersebut menurut peraturan daerah atau standar nasional. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu jelaskan tahap-tahap pengolahan limbah cair hingga limbah tersebut dapat dilepas ke lingkungan. Untuk pembahasan nomor 1 yaitu apakah itu COD? COD merupakan kebutuhan oksigen kimia untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung dalam air. Contohnya COD yaitu air dengan nilai COD 1 mg per liter memiliki kualitas sangat tercemar. Dan untuk BOD yaitu merupakan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian zat organik yang tersuspensi dalam air. Untuk contohnya yaitu air dengan nilai BOD 1 mg per liter memiliki kualitas yang sangat baik. Kemudian kita lanjutkan ke yang nomor 2. Untuk yang nomor 2 yaitu hujan asam disebabkan oleh belerang sulfur yang merupakan pengotor bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur oksida dan hidrogen oksida. Zat ini berdifusi ke atmosfer dan bereaksi dengan udara untuk membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut, sehingga jatuh bersama air hujan yang asam tersebut akan meningkatkan kadar air yang dan tanah di permukaan yang berbahaya di lingkungan air atau di data laut dan tanaman. Itu proses terjadinya hujan asam. Dan untuk yang soal nomor 3, untuk parameternya ada coliform dengan unit CFU per 100 ml dan pH, BOD, COD, phenolic compound, oil dan grease, amoniak dan total suspend solid. Dengan coliform maksimal limitnya atau standarnya di 3000 dan pH-nya 6 sampai 9. Untuk BOD-nya 80, COD-nya 160 dan phenolic compound-nya 0,5, oil and grease-nya 5, amoniaknya 2 dan total suspend solidnya yaitu di standarnya 100 mg per liter. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ke nomor 4. Kemudian untuk pembahasan nomor 4 yaitu bagaimana cara dan tahapan pengolahan air limbah. Untuk tahapan pengolahan air limbah yang pertama yaitu ada pengolahan awal atau pre-treatment. Di tahap ini melibatkan proses fisik yang bertujuan untuk menghilangkan padatan tersuspensi dan minyak dalam limbah. Beberapa proses pengolahan yang berlangsung pada tahapan ini ialah ada screen and grid removal, equalization, and untuk yang selanjutnya setelah pengolahan awal yaitu pengolahan tahap pertama yaitu primary treatment. Untuk primary treatment bertujuan yang sama dengan pengolahan awal, tetap bedanya ialah pada proses yang berlangsung proses yang terjadi ialah neutralization, chemical addition and coagulation, flotation, sedimentation, dan filtration.
Kemudian yang selanjutnya yaitu pengolahan kedua, yaitu secondary treatment. Tahap kedua ini dirancang untuk menghilangkan zat terlarut dari limbah yang dapat dihilangkan dengan proses fisik. Peralatan yang umum digunakan pada pengolahan tahap ini ialah antivet, sludge, dan anaerobic non-tricking filter, unrated legon stabilization basin, protection biological konektor, serta anaerobic operator and filter. Kemudian ke proses yang ketiga, tahap 3, yaitu tertiary treatment. Proses-proses yang terlibat dalam pengolahan air limbah tahap ketiga adalah coagulation and sedimentation, filtration, carbon adsorption, ion exchange, membrane separation, serta triggering gravity or flotation. Pada proses ini dilakukan pemisahan secara kimia untuk memurnikan air yang belum sepenuhnya bersih. Kemudian ke tahap yang akhir, yaitu pengolahan lumpur atau sludge treatment. Lumpur-lumpur yang terbentuk sebagai hasil keempat tahapan pengolahan sebelumnya kemudian diolah kembali melalui proses digestion or wet combustion, pressure filtration, vacuum filtration, centrifugation, loading or drying bed, immersion atau landfill. Dan beberapa proses memang tidak dijelaskan secara rinci di tahapan proses yang tadi. Untuk filtration yaitu atau penyaringan untuk memisahkan cairan padatan yang berukuran besar maupun sangat kecil tergantung dari penyaringannya. Yang kedua ada centrifugation, sentrifugasi atau memisahkan antara cairan dan padatan dengan memanfaatkan gaya sentrifugal. Dan incineration atau insernasi atau melakukan pembakaran dengan suhu tinggi. Sedimentation atau sedimentasi atau melakukan mengendapkan zat yang digunakan dari suatu lautan dengan menambahkan suatu senyawa lain. Untuk coagulation atau koagulasi dan penggumpalan, yaitu dengan menggumpalkan senyawa yang tidak diinginkan, zat yang dikoagulasikan tak menjadi keras seperti koagulasi. Demikian pembahasan UAS Kimia Industri semester genap. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.